Sobat Pewar 1.0 channel. Kita jumpa lagi dengan salah satu barisan pemadam kebakaran yang mungkin dikenal di Kota Banjarmasin, Bung Iwan Ray, ya Bung lah. Bung Iwan Ray, kebetulan kita berada di posko beliau nih, BPK Klamor, Bang. Klamor, singkatan dari Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Oh, jadi Klamor itu kesingkatan daripada tempat di sini. Nama kelurahan, diambil dari nama kelurahan. Oke. Sudah berapa lama Bang BPK-nya di Klamor ini di sini? Dari tahun 97, dari sampai sekarang 2021, alhamdulillah masih bertahan. Dari generasi sampai ke generasi, hampir 2 generasi udah. Sudah 2 generasi? Betul. Jadi BPK Klamor ini sudah dari tahun 97 sampai 2021 Bang lah. Sudah 2 generasi. Nah terus Bang Iwan ini setiap ada terjadi bencana kebakaran, ulun lihat nih Bang di frekuensi 654 kalau nggak salah Bang lah. Nah, di frekuensi 654 itu selalu memberikan estafet informasi buat kawan-kawan di lapangan. Apakah memang Bang Iwan Ray itu waktu itu berada di rumah atau memang di lapangan juga Bang? Biasanya itu saya dengar di frekuensi itu. Iya, jadi itu tergantung posisi saya di rumah. Kalau memang waktu itu terjadi kebakaran atau musibah, kita bisa handle. Nah, jadi dalam organisasi Balakar itu kita pun dipercaya untuk memegang komunikasi komando, dan komunikasi komando itu tidak sembarangan, hanya orang-orang tertentu. Jadi masalah komunikasi itu harus lebih mengerti posisi, ya, di mana zona-zona yang harusnya kita sebutkan, seluk-beluk juga kita sebutkan, bahkan nama kecamatan dan kelurahan kita harus mengetahui. Karena itu pentingnya. Setiap kebakaran itu kan ada kerjasama juga sama petugas PLN, di mana dia memadamkan aliran listrik harus tepat. Nah, jadi itu salah satunya juga. Jadi misalkan terjadi bencana kebakaran, Bang Iwan Ray juga berkomunikasi dengan PLN Bang lah. Betul. Untuk bisa memutus arus listrik itu supaya tidak. Betul. Karena dia juga monitor. Salah satunya di salah satu kantor PLN itu juga punya radio. Nah, salah satunya juga kita radio 14654.0 itu juga di link di beberapa RPU. Jadi setiap terjadi kebakaran itu RPU juga monitor di 14654 secara umum. Jadi frekuensi 654 itu memang frekuensi resmi untuk Kota Madia Banjarmasin atau secara keseluruhan Kalimantan Selatan tuh Bang? Sebenarnya sih banyak. Juga ada Komdar, Komunikasi Darurat Banjarmasin. Ya. Itu juga sama fungsinya dengan Balakar 654. Emergensi 500 juga sama fungsinya. Jadi tergantung kepercayaan semua pemadam yang ada di Banjarmasin. Hampir satu paket aja sebenarnya. Setiap ada informasi barengan, biasanya sama-sama, hampir sama-sama informasi itu. Tergantung kawan-kawan di mana setiap melaju dengan kecepatan tinggi, mereka pastikan tetap harus membawa radio, diwajibkan. Jadi memang ada semacam kayak repeater atau apa tuh Bang namanya tuh, untuk bisa komunikasi itu berjalan dengan bagus. Betul. Repeater itu fungsinya kan mereka ada 2 monitor, ada Komdar, ada Balakar. Walaupun frekuensinya beda, tapi kalau saya lagi komunikasi, vokal saya pun ada di repeater tersebut. Ngeling Bang lah? Link, betul. Jadi Komdar itu juga dipercaya oleh kawan-kawan RPU, termasuk Balakar juga dipercaya oleh kawan-kawan yang punya RPU. Karena salah satunya informasi secara umum, khusus emergensi. Setiap terjadi bencana, kebakaran, banjir atau orang tenggelam, di situ pusatnya. Pusatnya lah. Betul. Jadi segala sesuatu estafet informasi itu memang kebian dulu
pian menyebarkan ke beberapa repeater seperti itu Bang? Betul. Jadi itu pun juga secara umum bagi sekarang kan banyak pemegang ini handphone lah. Ya, informasi itu kan bisa melalui percakapan PN. Itu pun juga direkam oleh mereka yang punya HP dan disebarkan di beberapa grup. Karena komunikasi PN itu orang yang di lapangan sama komunikasi komando saya sendiri itu berbarengan. Jadi informasi itu sangat akurat, tidak main-main. Karena dia yang kita panggil bukan orang yang di grup-grup yang artinya pesan berantai. Kita tidak mengambil posisi itu. Kita harus mencari orang yang di lapangan. Artinya informasi itu Bang Iwan dapatkan memang betul-betul orang berada di lapangan saat terjadi sesuatunya di situ Bang lah. Betul sekali. Gitu. Nah terus Bang, BPK Kelamur ini berapa personil Bang? Dari tahun 97 sampai 2001 ini sudah ada berapa personel kalau Bang Iwan tahu tuh? Ya, seingat saya dulu kan di tahun 97 itu register saya 016. Berarti dulu sampai 22. Saya waktu itu 016. Sekarang pindah ke 35, itu memang pilihan saya. Walaupun saya mau ke 01, ke 02, saya tetap 35 karena nomor favorit itu memang. Cuman sekarang sudah berapa Bang personelnya? Untuk personel sehubungan tadi sampai 22. Jadi yang tuanya juga ada yang sebagian almarhum. Sesuai ditambah dengan kan dua generasi. Yang ada ini sekarang banyak generasi kita. Nah, termasuk orang yang tua juga banyak yang masih bertahan juga. Yang tinggal pada sehat. Cuman rata-rata yang biasa turun ke lapangan kisaran umur berapa tuh Bang? Kisaran umur rata-rata ada yang belas-belasan, maksimal 18, 17, 19 atau sampai 20, bahkan 30 lah. Nah terus lagi Bang, tentu kan yang namanya mobil BPK ini kan perlu bensin, peralatan juga perlu perlu perbaikan segala macamnya. Nah itu pendanaannya dapatnya dari mana tuh Bang? Ya, pendanaan itu memang sebagian ada swadaya dari masyarakat. Kami pun istilahnya kalau memang waktu-waktu tertentu anak muda ini mereka mencari dana dari warga kami sendiri yang di sekitar kami sini. Artinya cukup satu RT. Itu pun waktu-waktu tertentu. Nah, jadi sebagiannya semua patungan, ada donatur tetap juga. Alhamdulillah dari tahun 97 sampai ke 2021 masih bertahan. Nah, dan masih terawat, bahkan sedikit tambah menambah untuk mesin juga, selang juga, dan peralatan yang lain. Alhamdulillah tetap bertambah dan masih bertahan sampai sekarang. Oke. Jadi mobil ini memang dari tahun 97 sudah ada Bang lah? Dulunya kita menggunakan Jeep, ada 2 buah. Karena mungkin termakan usia lah. Jadi kita perlu pembaruan. Jadi ganti dengan yang baru. Kalau Bang Iwan Rai ini umurnya berapa sekarang Bang? Kita lahir 78 lah. Sekitar 42 Bang lah. Jadi Bang Iwan Rai ini memang di setiap WA, grup-grup WA itu kita selalu mendengar suara Bang Iwan yang direkam melalui PN kawan-kawan untuk estafet sebuah informasi. Nah terus hal gini Bang, sepengetahuan Bang Rai nih, BPK di Banjarmasin ini ada berapa nih Bang? Data yang ada untuk khusus di 5 kecamatan sesuai dengan data yang ada dulunya sih tahun 97 itu seingat saya kurang lebih 160-an. 160 Bang. Dan perkembangan sekarang sesuai data yang kita lihat, karena kan kita juga melihat data di pemerintah kota.
mencapai 500 lebih. Di Itu 500-an? betul. Itu belum lagi yang masih belum terdaftar. Yang resmi ada juga yang masih tidak resmi. Jadi yang perbedaannya di situ. Mulai dari modif roda 3, modifikasi roda 2, bahkan roda 4. Nah, yang uniknya lagi itu semua swasta. Dan tidak ada dari Tidak ada di daerah lain, hanya di daerah lain. Kalimantan Timur udah ada, Kalimantan Tengah udah ada, Kalimantan Barat juga udah ada. Mungkin daerah lain aja lagi, di provinsi lain aja ya, di luar pada Kalimantan kita kurang tahu. Yang pasti mereka sudah pernah studi banding ke Banjarmasin. ke Banjarmasin, melihat potensi-potensi pemadam swasta yang ada di Kalimantan Selatan. Tentunya mungkin mereka akan meniru seperti yang kita punya di Banjar. Iya. Oke Bang Iwan, mungkin sampai di sini dulu Bang perbincangan kita Sobat Channel 1.0. Semoga informasi kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, thank you. Ya.